Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Teguh, mahasiswa STEMIK Jayakarta, jurusan Teknik Informatika semester 8 dengan NIM 2357705. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian skripsi yang sudah saya buat, yang judulnya adalah Perancangan Aplikasi Program Kesehatan Karyawan Berbasis Web di PT Tunas Sinergi Sejahtera dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Ferdiasin Skom Mkom. Di sini saya akan mulai dari bab 1. Latar belakang judul penelitian skripsi, kenapa saya mengambil judul ini adalah yang pertama, berdasarkan hasil observasi kebiasaan karyawan PT Tunas Sinergi Sejahtera, saya menemukan beberapa kekurangan. Misalkan karyawannya hanya sibuk sendiri ketika jam kerja, kemudian kurangnya komunikasi antar pegawai, terutama ketika dalam jam di luar jam kerja atau jam istirahat. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan hasil kuesioner, ditemukan bahwa terdapat permasalahan yaitu jarangnya berolahraga di waktu senggang bagi para karyawannya. Yang terakhir adalah eh, terlalu sibuknya dengan pekerjaan membuat karyawan sering membawa pekerjaannya ke rumah, yang menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam kebiasaan pegawai. Latar belakang permasalahannya adalah yang pertama, teknologi berkembang pesat sehingga semua lembaga maupun organisasi harus menyesuaikan diri agar dapat berkembang sesuai dengan zaman. Yang kedua adalah revolusi industri 4.0, di mana saat ini Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0, yang menurut jurnal dari Pak Gunawan Cihoy tahun 2019 yang menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 dapat meningkatkan produktivitas serta cakupan industri itu sendiri. Yang ketiga ada perubahan pola hidup manusia. Eh, jadi teknologi secara tidak langsung dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi perubahan pola hidup manusia, di mana orang-orang sering lebih memilih berselancar di dunia media sosial dibandingkan dengan bercengkrama dengan sesama, sehingga secara tidak langsung di masa depan akan berpengaruh terhadap kebiasaan sehari-harinya. Yang selanjutnya adalah kesehatan karyawan terganggu. Di PT Tunas Sinergi Sejahtera itu sendiri, karena pola olahraganya yang kurang berdasarkan kuesioner, maka eh, untuk beberapa saat ke depan kemungkinan akan berpengaruh terhadap kesehatan karyawan dan juga performa ketika bekerja. Kemudian, pentingnya penelitian skripsi ini untuk PT Tunas Sinergi Sejahtera adalah bagaimana perusahaan dapat membantu para karyawan agar dapat memiliki pola hidup yang sehat. Maaf. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu program yang dapat meningkatkan kesehatan karyawan. Dalam hal ini, PT Tunas Sejahtera akan mengadakan sebuah program kesehatan karyawan yang akan menunjang kesehatan karyawan dan juga sebagai wadah untuk memotivasi karyawan dalam berolahraga. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu instrumen untuk sebagai pencatatan data ataupun pelaporan dan lain-lain. Di sini akan diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis web. Lalu sini saya menggunakan penelitian terdahulu. Di sini ada judul penelitiannya Perancangan Aplikasi Monitoring Data Posyandu Mawar Satu Karang Lewas Kidul berbasis website menggunakan metode User Experience Lifecycle yang ditulis oleh Salsabila dan Ramadan tahun 2023. Hasil penelitiannya itu sendiri adalah aplikasi monitoring data posyandu berbasis web yang telah diuji menggunakan sistem usability scale. Lalu yang kedua ada analisis program kesehatan kerja Fit Squad di PT Pupuk Indonesia Persero yang ditulis oleh Sugianti et al. Tahun 2022 dengan hasil penelitian peningkatan daya tarik karyawan untuk berolahraga dan program Fit Squad terus laksana cukup baik dengan meskipun ada beberapa kendala. Di sini ada kerangka pikiran. Kerangka pikiran di sini adalah untuk menjelaskan bagaimana peran-peran yang akan terlibat dalam aplikasi berbasis web
di penelitian skripsi ini. Di sini ada 4 peran, yaitu karyawan, administrator, pimpinan, dan juga trainer. Untuk metode penelitian, di sini saya menggunakan metode deskriptif kualitatif karena metode ini merupakan metode yang akan menjelaskan sebuah fenomena atau menemukan suatu solusi untuk permasalahan yang terjadi pada objek penelitian. Kemudian untuk metode pengembangan perangkat lunaknya ada SDLC waterfall. Yang terakhir adalah untuk pemodelan alur prosesnya saya menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Sumber data penelitiannya untuk data primer saya menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner Google Form. Untuk data sekundernya saya menggunakan studi pustaka seperti literatur, jurnal, ataupun buku. Hasil dan pembahasannya, jadi di sini PT Tuna Sinergi Sejahtera membutuhkan suatu aplikasi berbasis web untuk menjalankan program kesehatan karyawan dan proses manajemen datanya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sini ada use case diagram untuk peran pimpinan dan karyawan. Seperti ini. Kemudian ada use case diagram untuk administrator dan trainer. Sini ada activity diagram kelas workout. Dari mulai karyawan mendaftar, di sini administrator membuat pimpinan karyawan dapat mendaftar, kemudian eh, dapat melakukan absensi, kemudian akan diverifikasi oleh administrator sampai mendapatkan poin, sedangkan trainer hanya bisa melihat dan mencetak daftar absensi kelas workout. Ini ada activity diagram kompetisi. Sini ada kelas diagram. Di sini saya contohkan untuk flow kompetisi. Jadi ada beberapa tab yang terlibat. Di antaranya user, periode program, kompetisi, dan daftar registrasi kompetisi. Sini ada contoh layout dari aplikasi yang saya buat. Nah, ini ada laporannya. Di sini saya bisa melakukan ekspor datanya lewat CSV, Excel, atau PDF. Untuk kesimpulannya, jadi PT Tuna Sinergi Sejahtera belum mempunyai instrumen untuk mengatur data kesehatan karyawan. Rancangan aplikasi berbasis ini sebagai solusi produk digital. Yang ketiga, aplikasi berbasis web ini memiliki fitur seperti register, login, dashboard, worker, step counter, login admin, dan lain-lain. Yang keempat, aplikasi berbasis web ini dapat menghasilkan laporan kesehatan karyawan dan laporan hasil akhir kompetisi. Yang terakhir, berdasarkan hasil pengujian aplikasi sudah memenuhi kebutuhan PT Tunas Sejahtera. Untuk sarannya, yang pertama, membutuhkan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan sistem dengan berbagai peran, membutuhkan mengatur operasi yang terstruktur, kemudian disarankan menggunakan fitur untuk mengambil data dari aplikasi lain. Kemudian disarankan untuk mengubah aplikasi dari berbasis sistem menjadi berbasis mobile, jika memungkinkan agar dapat mengawasi kegiatan olahraga secara langsung. Untuk presentasinya seperti itu, ini saya akan sedikit memperlihatkan aplikasinya. Sini saya sudah melakukan deployment aplikasinya ke production. Sini ada halaman dashboard, kemudian ada halaman tambah workout, tanggal, moving time, nama kegiatan, dan lain. Ada gambarnya, ada body composition, ada berat badan, BMI, lemak tubuh, kadar air dalam tubuh, kemudian massa otot, terus presentase metabolik, terus umur metabolik, dan lain. Ada step counter untuk mencatat langkah, biometrik, ada foto kegiatan aktivitas, ada gym, ada donor darah, ada medcare. Dan di sini ada daftar kelas workout masih kosong, ada kompetisi, ini ada contoh leaderboardnya.
Ini sih ada profile, kemudian bisa sinkronisasi Google Fit, ada ubah password. Ya baik, cukup segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.